Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pengumuman gereja hari Minggu Advent pertama, Minggu 28 November 2021. Petugas liturgi minggu depan, Minggu pagi, lingkungan Santo Yusuf. Minggu sore, lingkungan Santa Helena. Penghias altar, lingkungan Santo Benedictus. Kedua, telah dibuka pendaftaran baptisan anak balita dan dewasa calon komuni pertama. Pendaftaran di sekretariat paroki pada hari dan jam kerja. Ketiga, penerimaan sakramen baptis balita Minggu tanggal 8 Desember 2021 pukul 9
di Gereja Santo Vincentius A. Paulo, Kediri. Masih tersedia buku Umat TPE 2020 di toko buku Vincentia, harga Rp15.000. Bila persediaan habis bisa dipesankan. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Mohon umat tetap menjalankan prokes dengan ketat. Mohon mengikuti ketentuan misa yang berlaku demi keselamatan seluruh umat. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih atas perhatiannya.
Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan uji sebagai berikut: mengucap syukur atas ulang tahun Ananda Francisca Putri Parmatasari yang ke-22. Semoga ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan, kedua orang tuanya, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Juga mohon kedamaian kekal bagi arwah Bapak Paulus Pamuji yang meninggal 1 tahun yang lalu, Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sri Rumani, dan semua jiwa di api penyucian. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita memasuki tahun liturgi yang baru dengan ditandai Minggu Advent yang pertama. Kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan betapa Tuhan senantiasa ingin menjaga kita. Akan tetapi dalam hidup ini kitalah seringkali justru meninggalkan Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali
bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Yesus, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyongsong kedatangan Putra-Mu itu, sehingga kami pantas mengalami karya keselamatan-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran dalam seluruh negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan para penduduk Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu ya Tuhan
angkat jiwaku Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, semoga Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepadamu. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Bersama orang kudusnya. Akhirnya saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami meminta dan menasehati kamu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru atau gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat dalam hidup kita saat ini, salah satu hal yang penting ternyata dalam hidup ini yang dulu tidak ada dan saat ini ada. Dan kalau ini tidak ada, beberapa dari kita itu akan bingung, seolah-olah tidak akan bisa hidup. Kira-kira apa? Kira-kira apa yang hari ini sangat dibutuhkan oleh orang? Yang sangat dibutuhkan oleh orang hari ini adalah sinyal. Kalau tidak ada sinyal, mau sekolah lewat daring nggak bisa, mau ikut misa online nggak bisa, mau rapat Zoom nggak bisa. Padahal sekarang dengan pandemi COVID-19 ini semua dibatasi. Mau tidak mau semua online. Maka orang cari sinyal, enggak cari uang, cari sinyal. Cari sinyal. Kalau sinyalnya lemah, waduh mulai bingung. Sudah di situ sinyalnya kecil, dibuat rebutan orang banyak. Bapaknya mau Zoom, rapat, ibunya mau misa live streaming, anaknya mau nge-game online. Nah, cocok, ya kan? Rebutan sinyal mana yang harus ngalah? Nggak ada yang mau ngalah. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah memberi penguat sinyal, sehingga sinyalnya itu menjadi kuat dan bisa diakses oleh banyak orang. Diberi penguat sinyal. Tanpa penguat sinyal, sinyalnya menjadi lemah dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja. Contoh lain,
yang kita bisa temui dalam hidup ini, bangunan kita gereja ini. Coba bayangkan kalau bangunan ini tanpa pilar-pilar yang ada di tengahnya ini, kira-kira apa yang terjadi? Hanya mengandalkan bangunan yang ada di pinggir saja, tanpa pilar-pilar ini. Karena seringkali kita mengatakan pilarnya itu mengganggu Romo, ayo mbok dipinggirkan. Coba bayangkan saja, kalau gereja kita sebesar ini tanpa pilar-pilar ini, kira-kira apa yang terjadi? Roboh. Pilar-pilar inilah yang menyangga atap itu supaya atap itu tetap kokoh berdiri, termasuk yang di belakang itu. Balkon itu kalau tidak ada pilar 4 itu, ditambah pilar 4 itu pasti akan roboh, apalagi dibebani orang di atasnya, pasti akan roboh. Itulah dalam hidup ini yang harus kita sadari, bahwa dibutuhkan penguat dalam hidup kita, apapun itu. Dan Injil hari ini dengan jelas mengatakan kepada kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Hari ini, dalam minggu Advent pertama ini, Tuhan mengajak kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu adalah usaha yang kita lakukan, seperti wifi tadi tanpa penguat sinyal, hanya wifi-nya saja. Bangunan ini tanpa pilar-pilar yang ada di tengahnya. Itulah usaha yang kita lakukan untuk berjaga-jaga. Tetapi apakah cukup? Ternyata tidak cukup. Harus ditambahi penguat. Penguat, apa penguat dalam hidup kita? Sebagai murid-murid Tuhan, penguatnya adalah doa-doa kita. Doa-doa kita ini adalah penguat yang akan membuat kita tahan untuk berdiri, tetap berdiri di hadapan Putra Manusia ketika Ia datang. Inilah yang harus kita sadari. Tanpa doa-doa kita, maka kita akan menjadi rapuh, kita akan menjadi lemah. Maka doa sungguh dibutuhkan dalam hidup kita sehari-hari. Doa inilah yang akan menjadi kekuatan, yang akan menopang kita. Kenapa doa itu menjadi kekuatan dan menopang kita? Karena ketika kita berdoa, maka di saat itulah kita sedang bersama-sama dengan Allah. Di saat kita berdoa, kita sedang membangun komunikasi dengan Allah. Di saat kita berdoa, kita sedang mendengarkan dan berusaha mendengarkan Allah. Sehingga pada akhirnya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Pada akhirnya kita tahu bagaimana kita harus menjalani hidup kita sebagai murid-muridnya. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Kenapa sih kita harus berdoa? Bukankah kita cukup dengan usaha-usaha kita? Ternyata dalam bacaan Injil dikatakan, oleh karena itu jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ternyata doa inilah yang melindungi kita. Karena kelemahan manusia kita terseret oleh godaan-godaan duniawi. Kita terseret oleh pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, pesta pora, kemabukan, kekhawatiran hidup sehari-hari yang menghimpit kita. Sehingga kita tak lagi memiliki kekuatan untuk terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini.
menjadi pertanyaan yang lebih dalam yang harus kita tanyakan ke dalam hidup kita masing-masing bagi Anda dan saya saat ini. Seberapa dalam kita memiliki waktu untuk berdoa? Seberapa lama kita berdoa? Dan inilah yang harus kita sadari. Kalau Anda disuruh memilih berdoa atau belanja, kira-kira menurut Anda enak mana? Enak mana? Belanja atau berdoa? Kalau di sini jawabannya harus berdoa. Tapi kalau di hati Anda, jawabannya bisa belanja. Kalau nggak percaya, coba aja. Doa 5 menit. Pejamkan mata 5 menit. Nanti rasanya, aduh, gak selesai-selesai. Aduh, apalagi kalau nanti ditambahin 10 menit. Nanti mulai, pantatnya mulai panas, geser sana, kiri, kanan, mulai sana, mulai sini. Tapi coba bayangkan kalau Anda hari ini setelah pulang dari gereja belanja di Golden atau di mall atau di mana gitu ya. Jalan 1 jam lek gak kroso. Apalagi nanti kalau di situ ada tulisannya diskon 90%. Waduh, tangannya langsung pek. Wes aja mulai sih. Ayo ndak mulai Bapak. Ayo mulai ketok Pak. Terus Pak. Nanti kalau sudah waktunya bayar bingung, waduh padahal 90% ini mau kabeh sak toko dibeli. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau sedang punya masalah, waduh doanya kok cepat sekali padahal 1 jam. Padahal sudah 1 jam, rosario 50 kok kurang toromon. Padahal kalau tidak punya masalah, Romo, gak iso didiskon Romo. Inilah yang terjadi dalam hidup kita. Kita sering kali kurang mencintai hidup doa kita. Padahal hidup doa kita inilah yang menopang kita. Agar kita tetap bertahan ketika putra manusia datang dalam kehidupan kita. Maka mari suster, pater, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh-sungguh melihat ke dalam diri kita. Memperbaiki apa yang kurang dalam diri kita. Dan salah satunya adalah hidup doa kita. Jangan tinggalkan hidup doa kita. Tetapi setialah dengan doa-doa kita. Karena doa-doa kita itulah yang akan menopang kita. Sehingga kita tetap kuat berdiri ketika putra manusia datang. Hingga kita diperkenankan untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.